Kalau kita membicarakan tentang surga dan neraka, ini pasti akan ada banyak sekali perdebatan ya Mas ya. Ya, akan selalu berdebat jatuhnya, khususnya untuk yang cara berpikirnya itu sempit, pasti berdebat yang nggak sehat Mas ya, karena sama-sama mengklaim kebenaran masing-masing. Nah, iya Mas, orang-orang ini mempercayai bahwa setelah kematian kita akan ditempatkan di suatu tempat yang dinamakan surga dan neraka ya. Dan untuk orang-orang yang nggak percaya tentang surga dan neraka ini pasti akan mencoba untuk menjelaskan ya Mas ya. Dan tujuannya bukan untuk menjelek-jelekkan ya Mas ya, bukan tujuannya untuk merusak akidah, tapi lebih ke ayo berpikir secara logika, berpikir secara logis agar tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah dibentur-benturkan oleh oknum yang punya tujuan tertentu, Mas. Nah, tapi balik lagi, kepercayaan tentang surga dan neraka setelah kematian ini bebas. Kita punya kepercayaan masing-masing. Yang percaya, monggo. Yang nggak percaya juga monggo. Yang penting jangan bertengkar, gitu ya, Mas ya. Iya, jadi gini Mas ya, pembicaraan tentang konsep daripada surga dan neraka, tentu setiap orang jelas dan tegas ya, saya katakan memiliki kebebasan masing-masing. Lebih-lebih setiap kebebasan itu dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana kita ini hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yang mana hak pribadi setiap orang untuk bertuhan itu dilindungi oleh negara. Nah, sedangkan masuk di dalam keyakinan secara individu, ya jelas itu keyakinan yang sangat individu sekali. Ya, kalau ada orang yang mempercayai berdasarkan ajaran-ajaran yang dipeluknya tentang konsep surga dan neraka nanti setelah meninggal, atau yang disebut di hari akhirat, itu silakan, tidak ada yang salah Mas Yahya. Nah, justru akan menjadi salah ketika orang-orang ini tadi mengklaim bahwa orang lain yang tidak sepaham atau tidak sependapat atau tidak sekeyakinan dengan apa yang mereka yakini, ini dianggapnya salah. Jadi ini yang akan menjadi masalah itu Mas Yahya. Kita tidak menyadari bahwa di dalam suatu ajaran agama apapun itu tentu ada banyak kepentingan. Mau itu kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, intinya pasti ada kepentingan di sana. Nah, ya kalau apa yang disampaikan ini sudah benar-benar sesuai, ya kalau apa yang disampaikan ini sudah benar-benar paham, sudah benar-benar ngerti, dan sudah benar-benar bisa dipastikan kebenarannya. Kalau hanya sebatas apa yang diajarkan, kemudian ditambahi, dibumbui, dan lain sebagainya, bagaimana dengan yang nggak paham, yang awam? Jatuhnya kan hanya jadi ikut-ikutan Mas Yahya. Nah, yang ikut-ikutan inilah yang akan mudah sekali untuk dibentur-benturkan. Kita ini bisa jadi hanya sebatas dimanfaatkan sebagai alat saja, sebagai alat untuk mempermulus, mempermudah apa yang ingin mereka dapatkan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep surga dan neraka nanti setelah meninggal, itu hak setiap orang untuk meyakini dan tidak ada yang salah. Justru kalau mampu mengambil sisi positifnya, nilai yang terkandung di dalamnya juga luar biasa. Karena apa? Dengan kita punya rasa takut, punya rasa harap tentang surga, punya rasa takut tentang neraka, maka harusnya yang kita lakukan adalah berlomba-lomba untuk kita mampu mencapai ke sana. Tentunya dengan cara apa? Ya, dengan cara kita menjalani hidup dengan baik, dengan benar, dan menjauhi
tentang kebaikan dan ketidakbenaran. Harusnya kan begitu, Mas Yahya. Iya, benar sekali, Mas. Konsep surga dan neraka ini nggak ada yang salah sebenarnya ya. Tujuannya adalah agar supaya manusia punya kontrol ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menjadi salah ketika konsep ini dijadikan alat untuk oknum untuk mencapai tujuannya ya, Mas ya. Ya, makanya Mas Yahya. Jadi kalau kita mau berpikir secara luas, ya, tentu kita akan mampu mengambil nilai yang terkandung di dalamnya, di mana kita justru akan lebih berhati-hati dalam bersikap, bertingkah laku, bertutur kata. Kita akan mampu menjaga keselarasan dan keseimbangan hidup di dunia ini. Karena kita hidup nggak sendiri. Tetapi kebanyakan di antara kita ini nggak paham, nggak ngerti, sehingga kita mudah sekali didoktrin untuk kita ini mengikuti apa tujuan daripada oknum-oknum itu tadi, Mas Yahya. Jadi banyak kepentingan sehingga kita ini banyak yang dibentur-benturkan. Bahkan mohon maaf, satu ajaran agama ini di dalamnya pecah jadi wah nggak bisa dihitung. Agama apapun itu. Karena apa? Sama-sama berebut. Tokoh-tokohnya juga berebut, oknum-oknum daripada pemuka agamanya juga berebut, Mas Yahya. Bisa untuk mendapatkan kekuasaan, bisa untuk mendapatkan pengakuan, bisa termasuk di dalamnya yang mendapatkan keuntungan secara finansial. Tetapi kita tidak mau mengorek tentang itu hak masing-masing. Kita di sini hanya ingin, ayo saudara-saudaraku, teman-teman, dulur-dulur semuanya, ayo coba kita berpikir yang logis saja dulu, ya. Lepas dari percaya atau tidak tentang adanya surga dan neraka nanti, sudahlah itu kita bawa di dalam keyakinan kita masing-masing, ya. Yang tidak percaya juga demikian, ya. Yang tidak percaya bukan berarti terus nggak percaya jadi nggak ada kontrol, bukan. Yang nggak percaya terus kemudian jadi seenaknya sendiri, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Ini kan pandangan yang sering disampaikan oleh orang-orang yang mengaku beragama ini tadi tentang konsep surga dan neraka setelah meninggal untuk orang-orang yang nggak percaya, Mas Yahya. Jadi dianggapnya untuk orang-orang yang nggak percaya tentang konsep surga dan neraka di hari akhir, itu dianggapnya orang-orang yang sesat, dianggapnya orang-orang yang salah, berarti orang-orang ini menginginkan kebebasan, ingin bebas melakukan kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya orang-orang yang membunuh, ya, merampok, mencuri, bahkan memperkosa, dan lain sebagainya. Dianggapnya menginginkan kebebasan itu. Padahal nilai yang terkandung daripada orang-orang yang tidak percaya ini nggak semuanya tentang itu. Justru nggak percaya tentang konsep surga dan neraka. Ya seperti halnya saya, ya, secara pribadi tidak bermaksud untuk menggurui, merasa lebih pinter, lebih benar, atau mempengaruhi, apalagi mengajak, enggak sama sekali, ya. Ini hanya kita ingin sama-sama belajar saja untuk membuka pikiran kita dengan luas, membuka hati kita dengan lapang. Bahwa saya secara pribadi tidak mempercayai, tidak meyakini konsep surga dan neraka nanti setelah kita meninggal atau di hari akhirat disebutnya. Tetapi bukan berarti saya mendukung kebebasan melakukan kejahatan. Bukan saya mendukung seolah-olah manusia ini biar hidupnya benar-benar bebas seenaknya sendiri, nggak ada batasan, nggak ada kontrol. Bukan. Justru kita tidak mempercayai konsep itu karena kita meyakini. Untuk apa kita harus berebut tentang konsep surga dan neraka di hari akhir, yang mana kita ini sama-sama belum pernah mengalami, belum pernah menjalani. Justru kita ingin, ayo kita selalu tekankan itu. Mumpung kita masih hidup ini loh, kita jadikan konsep surga dan neraka itu sebagai bahan kontrol, bahan pertimbangan untuk kita betul-betul berhati-hati menjalani hidup supaya kita bisa mencapai ke sana. Kalau memang itu ada gitu loh. Jadi justru yang terpenting adalah ayo berlomba-lomba.
saat ini kita menjalankan hidup kita dengan benar, dengan baik, dalam segala hal. Kalau kita ingin mencapai surga dan neraka kita, untuk apa kita jauh-jauh mencapainya hanya menunggu nanti setelah kita meninggal? Justru mumpung masih hidup ini, kita wujudkan, kita ciptakan, dan kita nikmati betul tentang surga dan neraka itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyadari bahwa kita ini sesungguhnya sama. Saya dengan Mas Yahya, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara di seluruh dunia, di seluruh jagat raya ini. Ayo kita menjaga kerukunan. Ayo kita saling menghargai, saling menghormati. Biarpun kita berbeda-beda warna, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda tentang keyakinan termasuk di dalamnya. Supaya hidup ini bisa selaras, bisa seimbang gitu loh Mas. Alangkah indahnya, alangkah sejuknya, alangkah luar biasanya rasa syukur kita bahwasanya kita memahami, kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara, hidup ini hanyalah tentang perjalanan. Jangan disia-siakan perjalanan itu dengan saling mendorong, saling mendahului, saling menginjak, ya, bahkan mungkin juga saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi lebih baik, ayo kita berjalan sesuai dengan ritme, sesuai dengan langkah, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsi, sesuai dengan tujuan kita. Bahwasanya kita berjalan dari garis start menuju garis akhir. Mulai dari kita hidup sampai nanti menuju kematian. Harusnya itu. Nggak perlu kita berebut tentang, oh nanti setelah meninggal. Lawang sebelum hidup aja kita nggak bisa bercerita. Ini kan sering saya sampaikan. Sebelum kita diberi kehidupan, kita dilahirkan di dunia, kita nggak bisa menceritakan. Nah, apalagi nanti setelah kita mati, kita belum pernah mengalami. Gitu loh. Terlepas dari apapun, pondasi, apapun pegangan kamu, ya, tentang keyakinan kamu masing-masing. Yakini itu di dalam hatimu sendiri gitu loh. Bukan terus kamu yakini, kamu klaim paling benar, sehingga yang lain kamu klaim paling salah. Ini yang membuat kita jadi mudah sekali untuk dibentur-benturkan Mas Yahya. Makanya sekarang ini semakin kesini semakin banyak bermunculan tentang pemahaman, tentang pengertian, ada kejawen, ada keyakinan atau kepercayaan, bahkan tentang ateis juga dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah bentuk daripada kita mulai tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang seringkali dimanfaatkan oleh para oknumnya justru untuk memecah belah antara kita dengan saudara-saudara kita Mas Yahya. Nah, Mas Wahyu sering mengatakan bahwa surga dan neraka ini yang nyata, yaitu ada di dunia, Mas. Sederhana, sangat mudah, tidak perlu kita hanya berangan-angan, berharap seolah-olah ya nanti kita akan merasakannya ketika kita sudah meninggal. Tidak perlu jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah susah-susah Mas Yahya untuk mencapai surga dan neraka itu. Sejatinya surga dan neraka itu ya ketika kita masih hidup di dunia ini. Ini pelajaran yang sederhana saja. Tepatnya ada di mana? Tepatnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing, Mas Yahya. Jadi surga dan neraka itu sejatinya sudah kita bawa mulai dari kita dilahirkan di dunia ini. Makanya panasnya api neraka bukan api seperti yang dibayang-bayangkan ya. Sakitnya siksa neraka setiap orang itu berbeda-beda karena rasa daripada jiwa setiap orang juga berbeda-beda. Demikian pula dengan kebahagiaan tinggal di surga katanya. Ingin merasakan kebahagiaan surga itu setiap orang juga berbeda-beda Mas Yahya. Karena sudah ada di dalam pribadi kita masing-masing. Artinya surga dan neraka yang sesungguhnya itu ya sudah kita miliki, kita bawa masing-masing. Tinggal kita mau masuk surga atau masuk neraka gitu loh. Secara sederhana saja begitu. Jadi tidak usah mencari surga nanti, besok, kapan lagi.
di mana tempatnya, di Mekah kah, di mana? Tidak ada. Seolah-olah Mekah itu tanah suci. Suci apanya? Di sana juga banyak kejahatan sama. Bahkan lebih jahat juga dari negara kita. Ya. Jadi ayolah saudara-saudara semua berpikir yang logis. Tujuannya bukan untuk kita bertengkar, berantem, berdebat, berbenturan, saling merasa paling benar, paling pintar. Tidak. Tapi tujuannya untuk membuka pikiran dan batin kita. Supaya kita ini bisa hidup berdampingan gitu loh. Ayo hidup maju. Membahas tentang masa depan. Bukan justru kita terjebak dengan cerita, dengan kisah yang seolah-olah itu kita jadikan dasar. Padahal kita sendiri belum pernah mengalami. Jadi buat saya secara pribadi, tanpa saya memaksakan, mempengaruhi, menyuruh, merasa paling benar, paling pinter, merasa saya paling tahu segala-galanya, tidak. Coba renungkan, resapi, pahami, dan mengertilah bahwasanya apa yang saya sampaikan, surga dan neraka itu sudah ada di dalam diri pribadi kita. Kalau ingin masuk surga, renungkan, pertimbangkan antara pikiran dan hatimu. Dan kalau kamu ingin menikmati siksanya neraka, coba jalani hidupmu tanpa ada pertimbangan, seenak kamu sendiri. Makanya, ambil sisi positif tentang konsep surga dan neraka nanti di hari akhirat, sebagai kontrol, sebagai bahan untuk kita semakin hati-hati, semakin menyayangi, semakin mengasihi seluruh isi daripada alam semesta ini. Dan kemudian, mumpung masih hidup ini, nikmatilah surga hidupmu ini. Ya, ketika kita masih diberikan nafas kehidupan ini, dengan kita menjalankan hidup penuh dengan keselarasan, dengan siapapun, baik dengan sesama manusia, termasuk juga dengan Sang Pencipta. Dan selebihnya, kalau kamu ingin terhindar dari siksa neraka ketika kita masih menjalani hidup, ya silahkan jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyengsarakan diri kita melalui tutur kata, tingkah laku, semuanya. Karena surga dan neraka sudah kita bawa sejak lahir, di mana kita memiliki pikiran dan juga hati sebagai tempat untuk kita merasakan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita.